Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atal Farezi. Saya dari kelas 10I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran informatika untuk masa depan. Sebelum masuk ke dalam materi peran informatika untuk masa depan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu apa itu informatika. Informatika merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Informatika juga mencakup studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi dasar yang dapat memproses dan menyajikan informasi secara efektif dan efisien. Kenapa kita perlu belajar informatika? Karena informatika merupakan disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia, baik natural maupun artifisial. Perlunya mempelajari informatika bagi peserta didik agar mampu menciptakan, merancang, dan mengembangkan produk berupa artefak komputasional dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk tujuan dan fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama menangkap atau capture. Teknologi informasi dapat menangkap atau menerima data masukan. Yang kedua, mengolah atau processing. Setelah menerima data, TI juga mampu mengolah data dengan cara mengkomplikasikan catatan rinci dari aktivitas. Misalnya, menerima data masukan dari keyboard, kamera, mikrofon, dan sebagainya. Data itu kemudian diproses dalam bentuk konversi atau pengubahan data ke bentuk lain, analisis, perhitungan, dan sintesis segala bentuk data dan informasi. Yang ketiga, menghasilkan atau generating. Yang dimaksud menghasilkan adalah menjadikan informasi dalam bentuk yang lebih berguna, misalnya tabel, grafik, dan laporan. Yang keempat, menyimpan atau storage. Adanya TI membuat data dapat disimpan ke suatu media, misalnya disket, tape, CD, DVD, hard disk, flash disk, hingga cloud storage. Untuk yang keempat, yaitu mencari kembali atau retrieval. TI mampu menelusuri atau mencari kembali data informasi yang sudah disimpan. Contohnya, mencari foto hanya dengan menyesuaikan wajah. Terakhir, yaitu transmisi atau transmission. TI memudahkan manusia dalam mengirimkan data dan informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui jaringan komputer. Misalnya, mengirimkan data melalui Bluetooth atau jaringan internet. Selanjutnya adalah peran informatika di masa sekarang. Di antaranya yaitu yang pertama, media telekomunikasi. Salah satunya dalam bidang teknologi komunikasi seperti adanya smartphone dan internet, membuat manusia semakin meningkatkan cara komunikasinya. Berbagai macam media untuk berkomunikasi pun hadir untuk memudahkan manusia berinteraksi. Yang kedua, yaitu di bidang bisnis. Komputer telah memberikan manfaat pada dunia bisnis dengan melakukan pemangkasan jarak antara penjual dengan konsumen, membuka pasar yang sangat luas hingga menyediakan banyaknya inovasi untuk melakukan penjualan. Komputer dapat melakukan pencatatan, pengisian, hingga penghapusan data dengan cepat. Yang ketiga, yaitu di bidang pendidikan. Informatika memberikan akses yang tak terbatas terhadap inovasi. Peserta didik dapat menjelajahi sumber daya digital, perpustakaan online, dan kursus e-learning dari seluruh dunia, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan global. Yang keempat, yaitu di bidang perbankan. Kehadiran teknologi informatika tidak dipungkiri membantu perbankan melayani nasabah tanpa harus meminta datang ke kantor cabang. Jadi, nasabah tak perlu lagi mengantri atau menempuh jarak jauh untuk mengurus dokumen ke kantor cabang. Dan yang kelima, yaitu di bidang kesehatan. Peran teknologi informatika dalam bidang kesehatan berjasa dalam memperbaiki manajemen klinik hingga rumah sakit. Jika dulu staf harus mencatat riwayat kesehatan pasien secara manual dalam berkas, sekarang dapat mengarsipkan semuanya di komputer. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu peran informatika untuk masa depan. Yang pertama, yaitu kemajuan AI. Kecerdasan buatan atau AI sudah digunakan saat ini untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di masa depan. AI akan semakin maju hingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, perluasan Internet of Things. Internet of Things atau IoT mencakup jaringan gadget, sensor, dan sistem yang mengumpulkan dari berbagai data. IoT sudah berdampak besar dalam kehidupan. Semua benda akan terhubung dengan internet di masa datang, seperti mobil dan rumah, sehingga lebih aman dari pencurian atau kebakaran.
Yang ketiga, yaitu teknologi 5G meluas. Teknologi 5G sudah dapat dimanfaatkan saat ini, tetapi masih belum luas. Dalam beberapa tahun ke depan, 5G membuat internet semakin cepat dan memungkinkan melakukan berbagai inovasi seperti virtual reality. Yang keempat, yaitu kendaraan otonom. Selain kendaraan listrik, kendaraan otonom diprediksi akan semakin berkembang. Kendaraan otonom adalah kendaraan tanpa pengemudi. Kendaraan ini diyakini mampu mengurangi kecelakaan akibat kesalahan manusia. Dan yang kelima, yaitu teknologi blockchain. Teknologi blockchain sudah dikenal di masa sekarang, misalnya dalam mata uang kripto atau Bitcoin. Teknologi ini semakin luas digunakan dalam berbagai hal. Keunggulannya adalah sistem sederhana, aman, terbuka, dan data tidak dapat dihilangkan. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu informatika telah mengalami kemajuan yang luar biasa dan berperan dalam transformasi masyarakat modern. Informatika juga berperan untuk memanfaatkan potensi kemajuan dan memastikan penggunanya agar memiliki rasa tanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.